Namaku Eki. Asalku dari Bandung. Malam ini aku akan berbagi kisah yang kualami sekitar tahun 2006 yang lalu. Tepatnya ketika aku masih duduk di bangku SMP. Ini adalah awal di mana aku mengalami sendiri kejadian yang membuat bulu kuduku berdiri. Setiap aku menceritakan hal ini. Saat itu aku sedang menjalani liburan di rumah kakek yang berada di sebuah kota kecil di daerah barat Pulau Jawa, yang memang dikenal karena pantainya. Sebagai gambaran, rumah kakekku ini adalah sebuah bangunan bertingkat 3 yang cukup besar dengan desain arsitektur khas bangunan klasik zaman dulu yang lokasinya berada di daerah perkampungan dekat pantai. Siang itu aku bersama 5 sepupuku, 2 laki-laki yang namanya Adit dan Ivan, dan 3 perempuan lainnya, Devi, Tiara, dan Arini, sedang bermain di lantai 2 rumah itu. Di sana, balkonnya merupakan sebuah kolam ikan yang cukup luas. Awalnya kami semua bercanda, mengobrol, berbagi cerita bersama sambil melihat-lihat ikan. Suasana rumah saat itu sedang sepi, karena biasanya jika siang hari memang kakek dan nenekku sedang berada di toko untuk berjualan dan akan pulang sebelum maghrib. Sedangkan orang tuaku pasti ikut membantunya di sana. Salah satu sepupuku kemudian mengusulkan untuk bermain di petak umpet karena kondisi rumah yang sedang sepi. Singkat cerita, akulah yang kebetulan harus berjaga dan yang lain mulai berpencar untuk bersembunyi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Siap-siap ya. Setelah hitunganku selesai, mulailah aku mencari sepupu-sepupuku itu. Setiap ruangan aku telusuri, mulai dari area sekitaran balkon, masuk ke ruang tengah, lalu menyusuri lorong menuju kamar-kamar. Saat aku menyusuri lorong sekitar 5 meteran di depan, aku melihat ada sebuah mesin cuci yang bersandar pada tembok lorong menghadap salah satu kamar. Dari celah mesin cuci itu, sepintas kulihat ada yang duduk di samping mesin cuci itu. Karena gelap, terlihat seperti bayangan. Aku mulai menebak-nebak, siapa ya yang bersembunyi di dekat mesin cuci itu. Perlahan ku dekati, dan ketika sampai dekat mesin cuci itu, Nah, ketahuan. oh nggak ada. Tidak ada siapa-siapa di sana. Aneh.
Aku coba periksa lagi sekitar mesin cuci itu. Ternyata di belakangnya ada 2 kamar mandi. Apa mungkin dalam kamar mandi ya? Ketika aku cari ke kamar mandi, juga tidak ada siapa-siapa. Padahal jelas tadi kulihat ada seseorang yang sedang berjongkok sembunyi di balik mesin cuci. Karena tidak menemukannya di sana, aku pun periksa seluruh lantai. Setiap kamar yang ada, ku buka, tapi aku tidak menemukan mereka. Di mana sih? Tak lama setelah itu, telepon di rumah kakek berbunyi. Buru-buru aku menuju telepon dan mengangkatnya. Ternyata itu ibuku yang memberitahu di toko sedang bakar ikan, dan aku diminta menyusul mereka karena semua sepupuku ada di sana. Sial. Ternyata mereka semua mengerjaiku. Kupikir sedang bermain petak umpet, tapi ternyata mereka meninggalkanku ke pasar. Dengan sedikit kesal, aku pun keluar rumah dan menyusul mereka. Malam pun tiba. Saat itu menunjukkan jam 7 malam. Setelah makan dan ini itu, kami pun pulang dari toko kakek. Saat itu aku pulang bersama Ivan berjalan kaki, sedangkan yang lainnya menggunakan ojek. Di perjalanan, Ivan berkata padaku, ia ingin pulang dulu, mengambil baju karena nanti akan menginap di rumah kakek. Rumah Ivan memang tidak jauh dari arah rumah kakek, hanya berbeda gang saja. Ia pun menyuruhku pulang duluan ke rumah kakek dan jangan dulu masuk ke kamar yang akan kami tiduri di lantai 3. Karena katanya ada yang mau dia ceritakan padaku. Sampai di rumah, aku melihat semua keluarga aku sedang menonton TV di ruang keluarga lantai 1. Termasuk semua sepupuku kecuali Ivan yang tadi pulang dulu. Aku langsung naik ke lantai 3, menuju kamarku untuk berganti baju, tanpa memperdulikan ucapan Ivan. Begitu niatku. Saat menuju ke lantai 3 dan menaiki tangga menuju lantai 2, aku lihat suasana di lantai 2 sangat hening. Pandanganku sempat terkunci pada lukisan besar bergambar seorang perempuan tua yang terpajang di tembok pavilion lantai 2 itu. Itu lukisan kesayangan kakekku. Aku pun lanjut melangkahkan kaki menuju ke lantai 3. Saat aku akan menaiki tangga, mataku menoleh ke arah lorong yang ada di samping tangga yang nampak gelap ketika itu. Dan terdengar
Ada suara seperti memanggilku. Siapa sih? Dilihat pun gelap. Entahlah, mungkin mereka mau menjahiliku lagi. Aku pun tidak menghiraukannya. Sampai kamar di lantai 3. Aku masuk mulai berganti baju. Dan tiba-tiba ada yang mengetuk jendela. Karena aku malas membuka tirai gorden yang menutup jendela, dan karena tahu mungkin itu Ivan yang sedang iseng saja, aku pun berteriak, "Van, nggak usah iseng deh, masuk aja cepet." Aku tahu itu Ivan, karena di antara sepupuku yang lain dia yang paling jahil. Namun jendela itu terus diketuk, dan ketukannya semakin keras. Apaan sih Ivan nih? Karena kesal, muncul niat jahilku. Aku lihat ada sebotol air mineral, dan aku berniat mau mengagetkan Ivan sambil kusiram dengan air itu. Aku kemudian buka pintu kamar, langsung ke arah pintu jemuran di sebelahnya. Karena di balik jendela kamarku itu adalah halaman jemuran, dan aku yakin Ivan sedang mengetuk-ngetuk jendela dari sana, dan mungkin dia sedang bersembunyi di sana. Baru saja aku akan pergi ke halaman jemuran, pintunya terkunci. Dan jelas terlihat pintu ini terkunci dari dalam. Artinya jika itu Ivan, dia lewat mana? Kulihat halaman jemuran itu gelap, sehingga tidak jelas siapa yang berdiri di balik jendela kamarku itu. Ada rasa ragu dalam diriku untuk membuka pintu, ditambah tubuhku mulai merinding. Aku buru-buru kembali ke kamarku. Dan berdiri lagi di depan jendela. Aku pun nekat memberanikan diri dan membuka gorden jendela untuk mengintip siapa yang tadi mengetuk-ketuk kaca jendela. Kulihat sekilas tidak ada siapa-siapa. Kutempelkan wajahku ke jendela, coba mengintip ke arah luar, dan ketika kutempelkan wajahku ke jendela, memang ada seseorang yang sedang berdiri, namun kini agak berjarak cukup jauh dari arah jendela. Kuperhatikan terus, sosok itu mulai mendekat, dan ketika aku coba tajamkan penglihatanku dengan menutup kiri dan kanan ujung mataku dengan tangan, astaga! Jantungku seakan mau berhenti ketika
Ada satu sosok yang tiba-tiba mendekatkan wajahnya ke arah jendela juga. Sehingga kini jarak kami sangat dekat. Sosok itu terbungkus kain putih, kusam dengan mata yang melotot. Seketika itu, aku langsung meloncat kaget menjauhi jendela dan langsung berlari turun ke bawah. Sampai di lantai 1, keluargaku bertanya kenapa. Aku terlihat panik. Aku pun tidak langsung menceritakan apa yang kulihat. Aku mencoba berbaur dengan mereka dan menonton TV sambil menenangkan diri. Sosok apa yang kulihat entahlah. Yang jelas, kulihat wajahnya seperti terbalut kain putih. Matanya menatap tajam ke arahku. Dan jaraknya sangat dekat meskipun di balik jendela. Hari pun sudah mulai malam. Ivan pun akhirnya datang. Sekitar jam 10 malam ketika itu. Ivan datang terlalu malam. Katanya dia ketiduran. Aku pun langsung menceritakan apa yang kualami tadi di lantai 3. Ivan malah menertawaiku dan mengatakan kalau aku penakut. Aku coba terus meyakinkan dia. Ivan menganggapku hanya berhalusinasi. Dia lalu mengajakku ke lantai 3 dan lanjut ngobrol di sana. Walaupun sedikit masih takut, aku mengikuti dia dan di kamar kami pun melanjutkan obrolan yang untungnya ketika itu tidak terjadi apa-apa lagi. Hingga entah berapa lama kami mengobrol, kami pun memutuskan untuk tidur. Sampai di tengah-tengah tidur, aku terbangun ketika aku merasa seperti ada yang menggerak-gerakkan kakiku. Ketika itu posisi tidurku sedang tengkurap. Jelas sekali ada yang menggerakkan kakiku. Namun ketika aku akan mencoba membuka mata dan mencoba berbalik badan, entah kenapa badan ini terasa sangat berat dan susah digerakkan. Untuk bicara pun aku tidak bisa. Apa ini hanya mimpi ataukah aku mengalami erep-erep, entahlah. Aku coba membuka mata dan menoleh mata ke arah punggungku. Dan ketika kulirik ke arah punggungku, ya Tuhan, dari ujung mataku saja aku bisa melihat ada sesosok makhluk yang terbungkus kain putih itu sedang menduduki kakiku, namun tidak terlihat jelas wajahnya karena dia duduknya membelakangiku. Seketika aku panik, bingung. Aku tidak bisa bergerak sama sekali. Aku coba membaca surat-surat yang kuhafal sambil mataku terus melirik mencari Ivan. Namun yang aku sadar di sana
ternyata aku sendirian. Aku terus membaca doa yang ku bisa di dalam hatiku. Berharap sosok itu tidak lagi menindihku. Setelah sekian lama akhirnya badanku mulai bisa digerakkan. Kepejamkan mata aku. Terus berdoa dan ketika aku buka mata lagi, sosok itu sudah hilang. Malam itu aku tidak bisa tidur dan memutuskan untuk pindah ke lantai 1 untuk tidur di kursi ruang tamu saja. Dan Ivan pun terlihat memang tidak ada ketika itu. Keesokan harinya saat bangun, aku bertanya pada Ivan, kemana semalam? Dia hanya menjawab, pindah tidur ke lantai 2 karena di lantai 3 panas, gerah dan bikin susah tidur. Aku ceritakan kembali ke Ivan, dan dia hanya menyarankan jika sebelum tidur berdoa dulu. Hari itu aku masih kepikiran kejadian demi kejadian yang kualami di lantai 3 itu. Karena tidak puas cerita pada Ivan, aku coba ceritakan pada sepupu yang lain. Tapi jawaban mereka lebih cuek, seolah bukan hal yang perlu ditakutkan. Dan malas meladeniku. Singkat cerita, waktu pun memasuki malam. Aku memutuskan untuk tidur dengan Ivan saja di kamar lantai 2, depan kamar mandi yang ada mesin cucinya itu. Memang suasana di kamar ini jauh lebih sejuk, tidak seperti kamar di lantai 3. Kami lanjut mengobrol, mendengarkan musik, sampai tiba-tiba Pan, denger Pan. Dengar kan? Terdengar ada suara gaduh di lantai 3. Ivan bilang suaranya dari arah kamar. Apa mungkin sepupuku yang lain sedang kumpul di lantai 3? Kami pun mengeceknya. Jika bukan sepupuku, takutnya ada orang jahat yang masuk lewat pintu jemuran. Kami pun berjalan perlahan, melangkahkan kaki menaiki tangga ke kamar di lantai 3 itu. Semakin dekat kami, semakin bisa mendengar jelas suara gaduh yang berasal dari sana. Sampailah kami di depan pintu kamar yang saat itu dalam keadaan tertutup. Awalnya kami sempat takut jika itu bukan sepupu-sepupu dan ternyata maling. Bagaimana jika memang benar maling? Kami akan berteriak sekencang-kencangnya dan berlari sebisa kami. Ivan pun memberanikan diri untuk membuka pintu itu. Dan ketika pintu itu terbuka,
Kami berdua kaget luar biasa ketika di kamar itu tidak ada siapa-siapa. Kosong. Sampai di tengah keheningan itu terdengar seperti ada suara yang memanggil kami. Dan terdengar dari sebelah kami. Begitu kami menoleh, astaga! Terlihat di atas lemari kayu yang ada di kamar itu tengah duduk sosok pocong yang menjuntaikan kakinya sambil matanya melotot memandang kami. Bibirnya berdesis seperti mengangguk memanggil-manggil kami ketika itu. Ah! Kontan kami langsung berlari ketakutan sambil berteriak. Hingga teriakan kami membangunkan seisi rumah. Semua pun berkumpul di lantai 1. Aku mulai menceritakan apa yang kualami. Kakek dan nenekku pun mendengarkan apa yang kualami. Dan katanya kejadian itu sudah sering mereka alami. Dan bukan cuma aku dan Ivan yang mengalaminya. Beberapa kerabat serta saudara yang tidur di lantai 3 memang sering diganggu. Di lantai 3 rumah kakekku itu memang cukup angker. Ternyata banyak cerita di sana. Sempat ada anak uaku yang tinggal beda kota dan melihat 3 orang perempuan memakai kebaya ungu di sanggul berdiri malam-malam di ujung halaman jemuran dan memandang ke bawah jalan dari lantai 3. Kemudian beberapa minggu lalu bahkan ada tetangga yang melihat keranda mayat terbang di atas lantai 3 rumah kakek. Bahkan jika siang hari rumah sedang sepi, banyak tetangga yang sering kebetulan lewat rumah kakek dan melihat ada sosok perempuan berdiri di lantai 3 rumah itu dengan tatapan tajam ke arah mereka. Ivan pun akhirnya cerita, sebenarnya beberapa hari sebelum aku datang, dan juga termasuk alasan dia pindah ke kamar lantai 2 bukan karena panas, tapi karena ia beberapa kali melihat ada seorang perempuan berambut panjang yang berjalan menembus tembok dari arah jendela. Tapi karena takut dianggap penakut, dia tidak mau cerita pada siapapun. Kakek menganggap hal itu sudah biasa terjadi. Sepertinya mengetahui sesuatu namun tidak diceritakan. Hingga sampai sekarang, lantai 3 di rumah kakekku itu masih menjadi sebuah misteri yang belum terjawab.